Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan buku Akrab Nahwu. Pada pertemuan kali ini kita masuk pembahasan tentang isim nakirah dan ma'rifah. Ya, di sini tulisannya nggak pas ya, salah ini ismun an-nakirati wasmul ma'rifati ya. Silahkan diralat, yang betul adalah ismun nakiratun wasmun ma'rifatun. Ini kalau tanpa al. Ya, kalau pakai al ya di alismun nakiratu ma'rifatu. Ya, seperti ini ya. Jadi silakan diralat alismun nakiratu walismul ma'rifatu atau ismun nakiratun wasmun ma'rifatun. Ya. Alismun nakiratu walismul ma'rifatu. Yang pertama isim nakirah adalah isim yang belum jelas bendanya atau masih umum, ya, bersifat umum. Misal gini, waladun, seorang anak laki-laki. Ya, siapapun anak laki-laki, ya dia boleh disebut waladun gitu. Rojulun, seorang laki-laki. Imra'atun, seorang perempuan. Ya, bukan perempuan ya, seorang perempuan. Kitabun, sebuah kitab. Baitun, sebuah rumah. Sayyaratun, sebuah mobil. Kurasatun, sebuah buku tulis. Ya, maka secara umum ya gambaran umumnya isim nakiro itu kalau berupa benda maka dia menggunakan tanwin. Ya. Kemudian yang kedua adalah isim ma'rifah. Adalah isim yang sudah jelas, sudah tertentu. Isim ma'rifah itu memiliki 6 macam. Pertama berawalan al, ya. Yang kedua dhamir, yang ketiga isim isyarah, keempat isim mausul, kelima isim alam, keenam mudhaf pada isim yang ma'rifah. Ya, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah berawalan al, yaitu isim nakirah yang dimasuki al, yang mengubahnya menjadi ma'rifah. Contoh ini, waladun ini nakirah. Kalau al waladu menjadi ma'rifah. Ya, waladun seorang anak laki-laki, al waladu anak laki-laki tersebut. Ya, kitabun al-kitabu, masjidun al-masjidu, ustadzun al-ustadzu dan sebagainya ya. Jadi dari isim nakirah tambahkan al maka dia menjadi ma'rifah. Kemudian yang kedua, dhamir atau kata ganti. Dhamir itu ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Yang tampak namanya dhamir dhahir dan yang tidak tampak namanya dhamir mustatir. Ya, maksudnya tampak, dhamirnya itu terlihat pada lafadznya. Sedangkan tidak tampak, maka dhamirnya tidak terlihat, akan tapi tersimpan di dalamnya. Maka hafalkanlah pembagian dhamir berikut ini. Ini cara memahami dhamir secara garis besar. Dhamir ada dua, zahir dan mustatir. Zahir ada dua, munfasil dan muttasil. Munfasil ada dua,
rofa munfasil, dan nasab munfasil. Muttasil ada 3, rofa muttasil, nasab muttasil, khofat muttasil. Ya, ini gambaran garis besarnya, dihafalkan terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat tabel berikut ini. Ini dari depan domir terbagi ada zahir, kemudian ada mustatir, kemudian yang zahir terbagi menjadi munfasil dan muttasil, yang munfasil rofa munfasil dan nasab munfasil, sehingga yang munfasil tidak ada jar munfasil, tidak ada ya. Sedangkan yang muttasil ada rofa muttasil, nasab muttasil, dan khofat muttasil. Ya. Kita masuk yang pertama, dhamir zahir. Ya, dhamir zahir. Ya. Dhamir zahir yang pertama adalah dhamir rafa munfasil. Dhamiru raf'in munfasilun. Sekarang kita masuk rincian dari dhamir zahir yang munfasil atau yang jenis rafa. Ya, dhamir zahir yang munfasil yang jenis rafa yang kita namakan dengan dhamir rafa munfasil. Ya, disebut domir karena dia kata ganti, disebut rofa karena i'rob dia posisinya rofa, disebut munfasil karena terpisah dari kata yang lainnya. Ya, di sini kita sebutkan urutannya, kemudian artinya dan contoh. Ya. Nomor 1 untuk dia laki-laki, ya dia laki-laki 1 gitu ya. Ya, dia laki-laki 1. Domir rofa munfasilnya huwa. Contoh huwa talibun. Dia itu seorang siswa. Kemudian yang kedua, mereka berdua laki-laki, huma pakainya. Ya, pakainya huma. Contoh huma talibani. Mereka berdua adalah 2 siswa. Ya, jadi kalau huwa talibun, kalau huma talibani. Kemudian ketiga mereka, ya mereka laki-laki banyak maksudnya, yaitu hum tullabun, mereka adalah para siswa. Kemudian keempat, dia perempuan 1, ya pakainya hia. Contoh hia thalibatun, dia seorang siswi. Mereka berdua perempuan, pakainya huma thalibatani, mereka berdua adalah 2 orang siswi. Mereka perempuan banyak, pakainya hunna. Contoh hunna thalibatun, mereka adalah para siswi. Kemudian yang berikutnya kamu, ya kamu laki-laki, anta. Misal anta talibun, kamu adalah seorang siswa. Kalian berdua laki-laki menggunakan antuma, ya contoh antuma talibani. Kalian berdua adalah 2 siswa. Yang ke-9, kalian laki-laki, ya kalian laki-laki banyak, antum. Misal antum tullabun, kalian adalah para siswa. Kemudian kamu perempuan 1, anti. Misal anti thalibatun, kamu adalah seorang siswi. Kalian berdua perempuan, pakainya antuma. Misal antuma thalibatani, kalian berdua adalah 2 siswi. Dan yang ke-12, kalian perempuan banyak, pakainya antunna. Antunna thalibatun, kalian adalah para siswi. Untuk saya, bisa laki-laki perempuan itu sama saja ya. Pakainya ana. Misal ana thalibun, ketika orang laki-laki yang berkata, saya seorang siswa. Ana thalibatun, saya seorang siswi. Kemudian nahnu, ya kami atau kita, bahasa Arabnya atau domirnya nahnu, bisa untuk bentuk 2. Misal nahnu thalibani, kami 2 siswa. Atau bentuk jamak, nahnu tullabun, kami adalah para siswa. Ya, sehingga silahkan dihafalkan ya dari atas itu. Wa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, diulang-ulang ya nanti insyaallah hafal. Wa huma hum iya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu. Ya, itulah dhamir rafa munfasil. Yang dhamir rafa munfasil yaitu dhamir kata ganti yang i'rabnya rafa dan dia terpisah dari kata yang lainnya. Ya, contohnya nahnu misal ya. Nahnu, kemudian dia
dia rofa karena sebagai mubtada, tolibani dia rofa karena sebagai khobar ya, sehingga domir ini posisinya rofa semuanya. Antunna tolibatun misal, antunnanya ya mubtada, dia posisi rofa, tolibatun ya, tolibatun sebagai khobarnya ya. Jadi yang domir pada contoh-contoh ini semuanya beri'rab rofa atau posisinya rofa karena sebagai mubtada gitu ya. Ya, sekarang terjemahkan ke dalam bahasa Arab ini sebagai latihan ya, dan tentunya sesuaikan ya dengan khobarnya. Bentuknya mungkin mufrad, musanna atau jamak ya, tadi sudah kita contohkan bentuk domirnya. Saya adalah petani gitu kan. Kalau saya laki-laki perempuan ya sama saja. Misal gini, ya, ana fallahun gitu kan ya, ana fallahun ya. Nomor dua, kamu berdua adalah perawat. Ya, maksudnya perawat laki-laki ya. Ini perawat laki-laki. Nomor tiga, kami adalah para siswi. Empat, dia adalah bu guru ya. Kalau bu guru jelas perempuan ya. Kalian, nomor lima, kalian adalah pegawai. Ya, kalau nggak ada penyebutan perempuan berarti laki-laki gitu aja. Ya. Kalian adalah pegawai, yaitu pegawai laki-laki. Kamu adalah anak laki-laki. Mereka adalah pedagang. Kalian perempuan adalah dokter, mereka berdua perempuan adalah orang Islam, kami adalah para dokter ya. Para dokternya laki-laki gitu aja ya, para dokternya laki-laki. Ya. Yang punya kemungkinan muzakkar dan mu'annas, apabila tidak disebutkan mu'annas berarti untuk muzakkar. Ini sudah kita sebutkan catatannya seperti itu ya. Jadi disesuaikan ya dengan apa? Dengan domirnya. Ini latihan menerapkan domir rofa munfasil ya. Insya Allah pembahasan berikutnya tentang cara mengirab domir rofa munfasil. Demikian ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dipahami, dan kalau ada pertanyaan ya bisa disampaikan ya di forum pertanyaan ya, semoga kita bisa memberikan jawabannya. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.